Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya akan memandu sahabat guru hebat, kepala sekolah dan pengawas pembina, khususnya di dalam penyusunan identifikasi capaian rapor pendidikan, refleksi akar masalah, dan benahi melalui perencanaan berbasis data rapor pendidikan yang sudah diperoleh oleh sahabat guru hebat dan kepala sekolah semuanya menggunakan Excel. Nah, tentu di sini tahapan yang paling penting adalah bahwa kepala sekolah hebat semuanya sudah download rapor pendidikan tahun 2021 perencanaan berbasis data. Nah, tentu akan saya pandu secara cepat, khususnya ada 3 aspek penting yang memang menjadi fokus yang membuat capaian kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter khususnya di jenjang SMA dan pendidikan menengah. Dan tentu di SMK itu akan dilanjutkan dengan indikator A.4 yaitu penyerapan lulusan SMK, A.5 adalah pendapatan lulusan SMK, dan A.6 adalah kompetensi lulusan SMK yang merupakan output di dalam proses pembelajaran yang dilakukan di satuan pendidikan. Nah, saya akan awali dengan 3 aspek penting yang menjadi perhatian di proses pembelajaran, tentunya yang menyebabkan akar masalah khususnya di kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan karakter itu masih belum memenuhi kategori baik. Bagaimana keberhasilan sahabat guru hebat melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru? Ini tentunya adalah tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan pembelajaran ini yang menjadi penting. Ketika satuan pendidikan itu memperoleh nilai 2,26 sampai 3,00, maka di sini menunjukkan bahwa guru aktif meningkatkan kualitas pembelajaran setelah melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan, dilanjutkan dengan mengeksplorasi referensi pengajaran baru dan berinovasi menghadirkan pembelajaran yang memantik keterlibatan murid-murid di sekolah. Tentunya poin agar capaian dari rapor pendidikan itu menjadi membudaya, berbeda dengan ketika sahabat guru hebat di dalam pembelajaran itu masih kategori pasif dengan nilai 1,00 sampai dengan 1,84, maka di sini akan menunjukkan perlunya upaya peningkatan kualitas pembelajaran yang hanya dilakukan secara sporadis untuk sekedar menyelesaikan tugas. Ini yang menjadi perhatian kita. Guru harus menggunakan cara berulang untuk melakukan pembelajaran, dan tentunya ini tidak nampak ada proses refleksi, sehingga penting sekali guru melaksanakan refleksi selama proses pembelajaran, di akhir proses pembelajaran, terkait juga dengan alat peraga, dan yang paling penting itu adalah menghadirkan peran dan keterlibatan siswa untuk berinteraksi dengan sumber belajar. Nah, di yang kedua itu adalah bagaimana memaksimalkan dukungan afektif berupa perhatian, kepedulian, dan umpan balik untuk meningkatkan ekspektasi akademik secara konstruktif telah diberikan oleh guru. Maka tentu praktik pembelajaran ini dengan melibatkan pemenuhan kebutuhan murid tentunya, khususnya agar membuat murid itu menjadi kompeten dan dihargai sebagai bagian dari kelas. Nah, inilah yang sering saya diskusikan itu, terutama bagaimana membuat murid-murid yang ada di kelas itu, siswa mahir, siswa cukup mahir, dan siswa perlu pendampingan ini mendapat perhatian dari guru, sehingga
tidak memperoleh nilai 1,00 sampai dengan 1,84 sebagai dukungan yang bentuknya di situ pasif siswa selama pembelajaran. Nah, tentu yang ketiga ini yang juga yang paling penting adalah bagaimana kepemimpinan instruksional, khususnya tingkat kepemimpinan yang visioner yang dihadirkan oleh kepala sekolah itu mengacu pada visi misi sekolah secara konsisten, termasuk mengomunikasikan visi misi kepada warga sehingga perencanaan praktik baik dan asesmen pembelajaran itu berorientasi pada peningkatan hasil, khususnya di dalam mendukung program, termasuk di dalamnya itu adalah bagaimana sistem insentif atau sumber daya yang memadai yang berdampak pada membudaya guru itu melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Nah, oleh sebab itu saya akan langsung pandu sahabat guru hebat khususnya di dalam menelaah capaian rapor pendidikan yang tentunya di sini saya akan ambilkan contoh dari salah satu di sekolah binaan, mulai dari yang paling penting di sini yang akan kita identifikasi khususnya terkait dengan rapor pendidikan itu adalah akan menemukan mana bagian yang baik dan yang belum baik, khususnya di sini dari indikatornya adalah A1 kemampuan literasi, A2 itu adalah kemampuan numerasi, A3 itu adalah karakter. Kebetulan ini yang saya pandu adalah dari SMA, tentu SMK akan berikutnya. Nah, setelah ini kita padukan, maka secara singkat sahabat guru hebat sekarang bisa mengambil dari beberapa Excel yang sudah saya pandu di sini. Yang pertama itu adalah dimensi A. Dimensi A ini adalah output mutu dan relevansi hasil belajar murid. Ini difokuskan pada capaian indikator yang baik, bukan yang belum baik ini ya. Kalau di sini ini saya perbaiki. Ini adalah yang baik. Sehingga yang baik itu kita bisa lihat ada beberapa yang kategorinya sudah mahir, membudaya, dan warnanya itu difokuskan adalah warna hijau, itu sudah masuk kategori baik. Ini contoh yang saya gunakan ini ada di A1, A2, A3.1, kemudian sampai kepada C, itu sudah masuk kategori baik. Dan yang belum baik itu ditampilkan mulai dari A1, nilainya itu bisa kita lihat. Yang belum baik itu khususnya di pada rapor pendidikannya kita lihat dari urutan yang pertamanya adalah warna merah, kemudian warna kuning. Bisa juga kita akan lihat dari nilainya yang belum maksimal pada angka 3 maupun dengan sebaran nilai kategori 100. Nah, itulah yang termasuk kategori yang belum baik, sehingga kita akan melakukan identifikasi ditempatkan pada kolom yang telah disediakan. Nah, cara sederhananya di sini sudah tinggal digunakan dengan rumus sederhana, tinggal mengambil dari data rapor pendidikan yang sudah saya pandu. Lalu poin berikutnya tinggal masuk di yang belum baiknya itu sesuai dengan kolom yang sudah ada. Yang pertama ini adalah dimensi output, yaitu dimensi A. Dimensi A itu ada 3, mulai dari literasi A1, numerasi A2, dan A3 itu adalah karakter. Nah, kemudian untuk input di pemerataan ini juga penting untuk ditampilkan. Dan selanjutnya adalah di dimensi C, input, itu saya ambilkan dari proporsi GTK bersertifikat. Kebetulan ini datanya sudah bagus dari yang digunakan. Nah, kemudian untuk yang belum baik itu ada dari C3 sampai dengan C5 ya. Yang di sini kebetulan tinggal diambil dari rapor pendidikan. Nah, lalu yang cukup penting di sini adalah di dimensi D, yaitu proses mutu dan relevansi pembelajaran, yang tentu baiknya itu adalah di bagian kiri, kemudian yang tidak baiknya kita tempatkan di
kolom sebelah kanan, yaitu mulai dari kualitas pembelajaran sampai kepada refleksi dan perbaikan oleh guru. Ini masih rata-rata rendah, sebarannya dari merah dan kuning. Penerapan pembelajaran instruksional, ya, itu juga 1,68, artinya masih di bawah sedang. Ini penting untuk menjadi perhatian kita semua. Lalu dimensi E juga di sini terkait dengan input yang tentunya menjadi bagian untuk kita akan temukan akar masalahnya. Nah, sekali lagi untuk mengambil tentunya data yang indikator yang baik, indikator yang belum baik, itu tinggal kita ketik sama dengan, ya, sama dengan, tentu tinggal dibawa ke rapornya. Kita klik di rapor pendidikannya yang tadi adalah di B4. Misalnya kita ambil, ya, kita ketik sama dengan untuk di tadi di data rapornya itu adalah pada B. Nah, di sini misalnya kita ambil di A1-nya, kebetulan di sini nilainya masih 31,82. Ini sudah kategori mahir, ya, maka ini kita anggap anak-anak itu sudah capaiannya sudah mahir. Nah, sehingga 31,8 nanti tinggal di copy. Ketika satu sudah di sini sudah benar, maka di sebelahnya ini tinggal kita copy, maka akan ketemu nilai dan juga kategorinya akan sesuai. Nah, kemudian juga di tahap selanjutnya untuk di refleksi akar masalah, maka kita akan mulai dari A1, kemampuan literasi, dan kemampuan literasi ini penyebabnya adalah akar masalahnya apa. Nah, berdasarkan data yang kita punya, itu sebagian besar siswa itu dalam kategori dasar, terutama dalam hal membaca teks informasi, membaca teks sastra, mengakses dan menemukan isi teks, menginterpretasi, dan juga memahami isi teks, kompetensi, mengevaluasi, dan merefleksi isi teks. Nah, tentu faktor penyebab lainnya itu adalah dari D1, kualitas pembelajaran kurang baik, kemampuan guru melakukan refleksi masih rendah, dan D3 itu adalah kepemimpinan instruksional. Nah, ini yang menjadi penting, dan tentu juga benahinya kita coba tawarkan di sini tergantung kesepakatan nanti dari sekolah yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan. Dan tentu cara mengambilnya sekali lagi tinggal diklik sama dengan, lalu setelah sama dengan kita bawa ke data yang mau kita ambil. Tadi khususnya di refleksi itu kita ambil dari bagian data baik dan belum baik yang sudah kita tampilkan. Ada di bagian kanan, ini adalah data capaian indikator yang belum baik, sehingga dari refleksi akar masalah yang ingin kita ambil itu adalah dari A1, identifikasi masalahnya proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi dasar masih 11,36%, sehingga ini akar masalahnya kita rumuskan seperti ini. Begitu juga untuk proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi dasar, karena ini masih cukup banyak, maka refleksi akar masalah seperti berasal dari A.2, sebagian besar siswa dalam kategori perlu intervensi khusus dan dasar, terutama dalam hal domain bilangan, aljabar, geometri, dan ketidakpastian, sampai kompetensi mengetahui, kompetensi menerapkan, dan kompetensi menalar. Tentu di benahinya penting untuk guru-guru juga membuat
dilakukan IHT, penyusunan modul ajar dan RPP sederhana, mengoptimalkan keterlibatan siswa melalui model pembelajaran, salah satunya boleh menggunakan project based learning, atau pendampingan kepala sekolah juga untuk melaksanakan supervisi pembelajaran melalui telaah perangkat ajar dan kunjungan kelas, mengoptimalkan praktik baik guru melaksanakan pembelajaran. Nah, dan yang terakhir di karakter ini penting juga untuk kita temukan akar masalahnya. Terima kasih sahabat guru hebat, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya.